Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Anissa dengan NIM 23482101085 dari kelas 5B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia bahan alam tentang materi steroid dan terpenoid. Yang pertama yaitu steroid. Steroid merupakan kelompok senyawa organik kompleks yang termasuk ke dalam golongan lipid, dengan ciri utama berupa kerangka dasar siklopentano perhidrofenantren yang tersusun atas 4 cincin karbon terfusi, yaitu 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Steroid secara alami disintesis oleh organisme hidup, baik pada hewan, manusia, maupun tumbuhan. Selanjutnya, struktur steroid. Struktur steroid terdiri dari 17 atom karbon, 4 cincin, 3 cincin sikloheksana, dan 1 cincin siklopentana. Modifikasi gugus fungsi menentukan jenis dan aktivitas steroid. Contoh gugus fungsinya ada gugus fungsi hidroksil, keton, dan rantai samping pada karbon yang ke-17. Sifat umum steroid. Ada 4 sifat umum steroid. Yang pertama ada lipid dan nonpolar. Steroid termasuk dalam golongan lipid karena bersifat hidrofobik atau tidak suka air, dan sebagian besar nonpolar, terutama karena banyaknya ikatan karbon hidrogen. Sifat ini memungkinkan hormon steroid menembus membran sel dengan mudah. Yang kedua, struktur cincin yang khas. Semua steroid memiliki kerangka dasar 17 atom karbon yang tersusun dalam sistem 4 cincin yang menyatu, yang dikenal sebagai inti siklopentano perhidropenantren atau gonan. Selanjutnya yang ketiga ada kelarutan. Umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik atau lemak. Yang keempat, variasi gugus fungsional. Meskipun struktur intinya sama, berbagai steroid berbeda berdasarkan gugus fungsional yang terikat, posisi gugus tersebut, atau modifikasi lain pada inti cincinnya. Selanjutnya ada klasifikasi steroid. Ada beberapa klasifikasi steroid. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi biologis. Ada steroid hormonal, contohnya glukokortikoid, mineralokortikoid, androgen, estrogen, dan progesteron. Kemudian steroid non-hormonal, contohnya ada asam empedu, vitamin D, dan sterol, misalnya kolesterol. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan struktur kimia atau jumlah atom karbonnya. Yang pertama ada estran, contohnya estrogen, ada andostran, contohnya androgen, ada pregnan, contohnya glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kemudian yang keempat ada kolesteron, contohnya kolesterol. Yang kelima ada ergostan, contohnya ergosterol. Dan yang keenam ada stigmastan, contohnya fitosterol tumbuhan. Klasifikasi ketiga berdasarkan asal. Berdasarkan asal, steroid dibagi menjadi dua, yaitu ada steroid endogen yang diproduksi alami oleh tubuh, contohnya kortisol dan testosteron. Kemudian ada steroid eksogen yang dibuat secara sintesis atau semi-sintetik, contohnya ada dexamethasone atau prednison. Yang keempat, berdasarkan aktivitas farmakologis, ada antiinflamasi dan imunosupresan, ada kontrasepsi hormonal, ada anabolik steroid, dan ada anti-alergi dan anti-asma. Yang kelima, berdasarkan efek metabolik. Dibagi menjadi dua, yaitu steroid anabolik yang meningkatkan sintesis protein, kemudian ada steroid katabolik yang meningkatkan pemecahan molekul. Materi selanjutnya ada terpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa organik alami terbesar yang berasal dari unit isoprena. Sering disebut juga isoprenoid, yang memiliki struktur beragam dan banyak ditemukan pada tumbuhan. Berfungsi penting sebagai metabolit sekunder dengan beragam aktivitas biologis seperti aroma, warna, dan sifat terapeutik. Contohnya anti kanker, antiinflamasi, dan antibakteri. Struktur terpenoid dibangun dari unit dasar isoprena, yaitu molekul 5 karbon yang bergabung dengan pola kepala ke ekor untuk membentuk rantai yang lebih panjang seperti monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, dan tetraterpen yang bisa berantai linear, siklik, atau bercabang, serta mengandung gugus fungsi berbeda seperti alkohol atau keton, memberikan keragaman struktur yang luas.
Selanjutnya ada sifat umum terpenoid. Sifat fisiknya, wujud dan warna, kebanyakan cairan tak berwarna, namun bisa berubah gelap jika teroksidasi, beberapa berupa padatan seperti kamper. Baunya beraroma harum khas, kelarutannya larut dalam pelarut organik seperti eter, alkohol, dan aseton, dan umumnya tidak larut dalam air. Volatilitas mudah menguap atau volatil, terutama yang bermolekul kecil, densitasnya lebih ringan dari air dengan kerapatan kurang dari 1. Aktivitas optik sebagian besar bersifat optik aktif. Sifat kimianya, strukturnya terbentuk dari gabungan unit isoprena, ikatan rangkap, mengandung satu atau lebih ikatan rangkap, membuatnya reaktif terhadap reaksi adisi atau hidrogenasi atau halogenasi. Oksidasi, sangat mudah teroksidasi. Dekomposisi termal menghasilkan isoprena saat dipanaskan. Ada beberapa klasifikasi terpenoid. Yang pertama yaitu hemiterpenoid, contohnya ada minyak dan prenol. Yang kedua ada monoterpenoid, contohnya minyak asiri dan iridoid. Yang ketiga ada sesquiterpenoid, contohnya ada minyak asiri dan zat-zat pahit. Yang keempat ada diterpenoid, contohnya ada resin pinus, vitamin A, dan gibberellin. Yang kelima ada sestaterpenoid, yang contohnya jarang ditemukan. Yang keenam ada triterpenoid, contohnya ada damar, sterol, steroid, dan saponin. Yang ketujuh ada tetraterpenoid, contohnya ada karotenoid. Yang kedelapan ada tetraterpenoid, contohnya ada karotenoid. Yang kesembilan ada politerpenoid, contohnya ada karet alam dan gula. Aktivitas farmakologi terpenoid, diantaranya sebagai antiinflamasi, antimikroba, anti kanker, antioksidan, dan anti malaria. Sekian penjelasan singkat saya tentang materi steroid dan terpenoid. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.